Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Morning Grave. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Di awal film, kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, In-soo, seorang mahasiswa muda yang memiliki kemampuan unik. Dia dapat melihat hantu berkeliaran di sekitarnya. Dia selalu mengenakan liontin misterius yang akan berputar setiap kali ada arwah yang mendekat. Sayangnya, karena kemampuan supranatural ini, dia sering diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya, yang memanggilnya pelihat hantu. Suatu hari, saat berada di kereta bawah tanah, liontin In-soo menjadi gila, memberitahunya bahwa ada hantu di dekatnya. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat hantu seorang gadis muda di antara kerumunan kereta bawah tanah yang ramai. Hal ini membuat In-soo gelisah, dan mendorongnya untuk segera keluar dari kereta bawah tanah. Dia kemudian bergegas kembali ke rumah dan memindai ruangan dengan liontinnya. Pada awalnya, In-soo tidak menemukan apapun dan merasa lega, tetapi kemudian, liontin itu mulai berputar dan dia melihat hantu duduk di pundaknya. Di sini, terungkap bahwa hantu tersebut tidak mendekati In-soo untuk menyakitinya. Bahkan, mereka hanya ingin bantuan darinya. Hantu yang satu ini tampaknya telah dibunuh, jadi dia memberitahunya tentang lokasi mayatnya. Dia hanya ingin orang tuanya menemukan penghiburan. Pada awalnya, In-soo ragu-ragu, tetapi setelah diyakinkan, dia menghubungi polisi dan menyelesaikan kasus ini. Meskipun dia membantu hantu tersebut dengan permintaannya, In-soo lelah dengan kemampuannya. Dia hanya ingin menjalani kehidupan normal dan berteman. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan mencari jawaban di kampung halamannya. Dia menghubungi pamannya, Hakaru, dan memberitahukan bahwa dia akan datang. Pamannya mencoba mencegahnya, mengatakan bahwa studinya penting, tetapi In-soo tidak mendengarkan. Pada adegan berikutnya, dia kembali ke kampung halamannya, dan di sepanjang jalan, dia melihat seorang gadis cantik bernama Rose. Kemudian, In-soo bertemu dengan pamannya, yang tampaknya memiliki kemampuan yang sama untuk melihat hantu seperti dirinya. Tidak hanya itu, dia adalah pengusir setan ulung, yang dikenal karena mengusir hantu ke alam baka. Keesokan harinya, In-soo diterima di sekolah masa kecilnya. Sang guru memperkenalkannya kepada semua orang, dan In-soo berharap dia bisa memiliki awal yang baru di sini. Sayangnya, sekelompok pengganggu melihatnya dan segera mulai menyiksanya. Salah satu pengganggu bernama Hyun-ji bahkan menggodanya, meskipun ia sudah memiliki pacar, Hae-chul. Ketika semua ini terjadi, In-soo melihat hantu wanita yang mengenakan topeng di luar kelas dan menjadi ngeri. Kemudian, saat dia pulang dari sekolah, Hae-chul tiba-tiba menyerangnya dari belakang dan memukulinya. Si pengganggu memperingatkan In-soo untuk menjauh dari pacarnya, meskipun dialah yang menggodanya. Hae-chul kemudian mengancam anak laki-laki kita dengan mengungkit kasus Ah-yang. Dia meninggal secara misterius beberapa tahun yang lalu, dan In-soo sering didatangi hantunya. Dia selalu memohon bantuan, tetapi In-soo tidak pernah memiliki keberanian untuk melakukannya. Inilah salah satu alasan utama mengapa dia pindah ke kota. Adegan kemudian berpindah ke salah satu pengganggu wanita, yang kembali ke rumah dan menemukan kantong plastik tergantung di pintu depan. Ketika dia mencoba membukanya, plastik tersebut pecah dan darah tumpah ke seluruh wajahnya. Karena ketakutan, si pengganggu berusaha keras untuk menelepon teman-temannya, tetapi panggilannya tidak tersambung. Kemudian, dalam sekejap mata, hantu bertopeng yang sama dengan yang sebelumnya menyerangnya dan menghabisinya. Kemudian, kita melihat In-soo duduk dengan gadis yang sama dengan yang sebelumnya, Rose. Dia sebenarnya adalah hantu, yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi karena dia tidak menakutkan dan jelek seperti yang lain, In-soo suka berbicara dengannya. Tiba-tiba, angin mulai berhembus dan Rose memberitahu In-soo bahwa gadis bertopeng itu ada di dekat mereka. Hal ini membuat anak laki-laki kami takut dan dia segera lari dari sana. Keesokan harinya di sekolah, saat Hyun-ji melecehkan seorang anak laki-laki di depan seluruh kelas, In-soo merasa muak dan turun tangan. Dia memerintahkannya untuk menghentikan perundungan untuk selamanya. Seperti yang diharapkan, para pengganggu lainnya maju untuk memukuli In-soo, tetapi Hyun-ji menghentikan mereka. Tampaknya dia mulai menyukainya. Di malam hari, saat In-soo dan pamannya menonton berita, mereka melihat sebuah kasus pembunuhan yang terpecahkan di mana pembunuhnya akhirnya ditangkap setelah 10 tahun. Dia ditemukan mengenakan topeng. Hal ini segera menarik perhatian In-soo saat dia mengingat hantu bertopeng yang dia lihat di sekolah. Dia membicarakannya dengan pamannya, berharap bisa menemukan informasi. Saat itu, arwah perempuan, yang tampaknya tinggal di rumah yang sama, mengungkapkan bahwa nama gadis bertopeng itu adalah Sae-hee. Sementara itu, pasangan dari geng pengganggu menyelinap masuk ke sekolah pada malam hari. Mereka berada di sana untuk mengambil kembali ponsel gadis itu yang dirampas oleh salah satu guru sebelumnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, mereka masuk ke dalam kelas dan bersenang-senang. Kemudian, gadis itu bergegas ke kamar kecil, meninggalkan anak laki-laki itu sendirian. Sambil menunggu dia kembali, tiba-tiba, hantu bertopeng, Sae-hee muncul dan membunuhnya. Setelah itu, dia menghadapi pengganggu lainnya di bilik kamar mandi dan menghabisinya juga. Keesokan harinya, seluruh sekolah diguncang oleh pembunuhan. Secara khusus, Hyun-ji tampak tertekan karena semua temannya menjadi sasaran satu demi satu. Sementara itu, In-soo mencoba mengumpulkan informasi tentang hantu bertopeng, Sae-hee. Dia bertanya kepada semua orang di kelas, tetapi tidak ada yang berani berbicara tentang Sae-hee, meskipun mereka mengenalnya. Tampaknya kematiannya ada hubungannya dengan kelompok pengganggu.
Kemudian, ketika Insu dan Rose menikmati waktu bersama, dia menerima pesan dari salah satu teman sekelasnya. Dia menyertakan foto Saehi, serta sebuah pernyataan, yang menyebutkan bahwa dia tidak boleh ditanya tentang Saehi lagi. Insu kemudian bertanya kepada Rose apakah ia mengetahui sesuatu tentang Saehi. Sebagai jawabannya, hantu gadis cantik itu mengatakan bahwa seluruh sekolah tahu bagaimana dia meninggal. Mendengar hal ini, Insu akhirnya sadar bahwa kelompok pengganggu bertanggung jawab atas kematian Saehi. Dipenuhi dengan kemarahan, dia menyerang Haichul dari belakang tetapi si penindas dengan mudah mengalahkannya dan memukulinya. Meskipun begitu, Insu, dengan senyum jahat di wajahnya, mengatakan, Saehi akan datang untuk kalian semua. Kemudian, ketika para pengganggu pulang ke rumah, Hyunji menunjukkan kepada Haichul foto ayah Saehi dan mengaitkannya dengan pembunuhan teman-temannya. Dia yakin bahwa pria tua itu membunuh semua pengganggu satu persatu sebagai tindakan balas dendam. Haichul setuju dengan asumsinya, dan bersama-sama, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Saehi dan membunuh ayahnya. Namun sebelum pergi ke sana, Hyunji diam-diam mengirim pesan kepada Insu tentang rencana mereka. Dalam adegan berikutnya, Insu menerima pesan tersebut dan memberitahu pamannya tentang situasi tersebut. Meskipun dia membenci para pengganggu, dia tahu bahwa nyawa mereka dalam bahaya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menghentikan mereka sebelum terlambat. Hakaru memintanya untuk berhati-hati, dan memberinya belati ajaib untuk perlindungan. Di sisi lain, saat Haichul dan Hyunji memasuki rumah, mereka dikejutkan oleh suara gedebuk yang terus-menerus yang berasal dari sebuah kotak. Pada saat yang sama, mereka melihat beberapa gambar mencolok dari gadis yang sudah meninggal, Saehi. Pada titik ini, mereka menyadari bahwa Insu mengatakan hal yang sebenarnya, Saehi memang keluar untuk membalas dendam. Ketakutan, para pengganggu mencoba melarikan diri, tetapi pada saat yang sama, ayah Saehi secara misterius muncul dari dalam kotak dan menghabisi Haichul. Melihat pacarnya mati dengan cara yang brutal, Hyunji memohon untuk hidupnya. Ia bahkan meminta maaf atas semua yang telah dilakukannya di masa lalu. Namun, sang ayah tidak mendengarkan kata-katanya dan membunuhnya juga. Setelah itu, Insu akhirnya tiba di tempat kejadian. Dia memasuki rumah dan menemukan teman-teman sekelasnya terbaring lemas di lantai. Dia juga melihat ayah Saehi dan menyadari bahwa dia telah dirasuki oleh hantu putrinya. Saat Insu hendak pergi, dia mendengar suara yang berasal dari lemari di dekatnya. Di dalam, dia menemukan Saehi dengan topeng yang biasa dipakainya. Insu dengan berani membuka topengnya dan menemukan bahwa dia tidak lain adalah Rose. Setelah itu, kita dibawa ke masa lalu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saehi adalah seorang gadis yang suka bersenang-senang di sekolah yang sama, namun sama seperti yang lainnya, ia juga disiksa oleh kelompok pengganggu. Suatu hari, setelah mencapai titik puncaknya, dia mengeluh kepada kepala sekolah tentang perilaku bullying Hyunji. Menanggapi masalah ini dengan serius, guru tersebut menghina Hyunji di depan semua orang. Hal ini membuat si gadis pengganggu sangat marah sehingga ia memutuskan untuk membuat hidup Saehi seperti di neraka. Sejak hari berikutnya, Hyunji dan gengnya mulai memperlakukan Saehi seperti binatang. Mereka memukulinya, menjambak rambutnya, membakar rambutnya, dan bahkan memaksanya untuk melemahkan tanda. Semua siswa di kelas menyaksikan hal ini, namun mereka tidak pernah berbicara karena takut mengalami nasib yang sama. Penyiksaan yang terus-menerus terjadi berdampak pada kehidupan Saehi dan dia menangis sepanjang waktu di rumah. Ayahnya yang prihatin menyarankannya untuk menghubungi kepala sekolah, tetapi Saehi menolak, mengatakan bahwa hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Kemudian suatu hari, karena muak dengan pelecehan yang terus-menerus, dia melakukan hal yang tidak terpikirkan. Di alam baka, rohnya terbagi menjadi dua kepribadian. Yang pertama adalah Rose, yang menyerupai Saehi yang sebenarnya, manis dan selalu membantu orang lain. Yang kedua adalah gadis bertopeng, yang sedang dalam pencarian untuk menghabisi semua penyiksanya. Di masa sekarang, Insu menemukan sebuah buku harian di mana semua nama korban telah dicoret kecuali kepala sekolah. Ini berarti gadis bertopeng itu belum selesai dengan pembunuhannya. Karena ketakutan, Insu segera menelpon pamannya dan memintanya untuk pergi ke rumah Saehi dan melaksanakan upacara penguburan. Dia kemudian pergi ke sekolah untuk menyelamatkan kepala sekolah. Di adegan berikutnya, saat kepala sekolah sedang bekerja sendirian, dia dihadapkan oleh arwah Saehi. Tak lama kemudian, Insu tiba di sekolah dan dia segera menanyakan tentang guru tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tiba-tiba, lampu padam, dan Saehi muncul di depan mereka, setelah merasuki tubuh kepala sekolah. Dia kemudian mengungkapkan dirinya yang sebenarnya dan mengatakan bahwa karena mereka semua menutup mata terhadapnya saat dia diintimidasi, mereka semua pantas dihukum. Insu berusaha menghentikannya, namun Saehi mengambil korek api dan melemparkannya ke tanah tempat bensin dilemparkan sebelumnya. Pada saat ini, tampaknya semua siswa akan mati terbakar. Namun secara mengejutkan, Rose, alter ego dari Saehi, menangkap korek api tersebut sebelum menyentuh tanah. Keduanya kemudian terlibat dalam percakapan yang mengerikan, di mana Rose mencoba menghentikan dirinya yang lain untuk tidak menyakiti para siswa. Namun, Saehi, yang jauh lebih kuat, dengan mudah menepis Rose, membuatnya menghilang. Di sisi lain, Hakaru sampai di rumah Saehi dan memulai prosedur supernaturalnya. Dengan kekuatan spiritualnya, Saehi mulai menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Di sisi lain, Insu mulai memeriksa liontin ajaib pada siapa saja yang mungkin dirasuki oleh Rose. Ketika dia menemukan liontin itu berputar di sekitar seorang gadis, dia menyuruhnya untuk menghentikan semuanya dan memberinya buku catatan yang dia temukan di dalam wadah Saehi. Adegan ini kembali ke kilas balik, mengungkapkan bahwa Insu dan Saehi adalah teman masa kecilnya.
Saehi bahkan pernah menyelamatkannya dari para pengganggu. Mereka tampaknya saling jatuh cinta, dan Insu membuat sketsa gambar Saehi di buku catatannya. Di masa sekarang, ia meminta maaf kepada arwah Rose karena gagal mengidentifikasinya. Pengalihan perhatiannya terbukti cukup saat Hakaru menyelesaikan tugasnya di ujung sana. Saat arwah gadis malang itu akhirnya terbebas, belati di saku Insu mulai bersinar. Rose mencabutnya dan segera menikam dirinya sendiri. Setelah itu kita melihat kilas balik kenangan indah Insu dan Saehi. Pada adegan terakhir, semua siswa diperlihatkan berkabung di makam Saehi. Insu juga hadir, dengan sketsa indah dari Rose yang dicintainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sehat selalu untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.